data firman Tuhan, enggak lagi perlu ditafsirkan yang aneh-aneh. Petrus yang penuh Roh Kudus, firman Tuhan jelaskan seperti itu. Setelah ayat 10, ketika ayat 10 dia katakan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yang saya tandai di ayat 10 ini, ayat 8 Petrus yang penuh Roh Kudus, ayat 10 dia langsung sentuh, dia langsung tonjok hal yang sangat sensitif. Injil bukan Injil permen, Injil yang dipermanis lebih dulu, tetapi ini Injil yang menonjok. Dia bilang, Yesus yang kamu salibkan itu, kemudian Allah bangkitkan. Wah, ini sensitif sekali. Mereka paling tolak Yesus yang bangkit, Dia Allah. Itu yang Petrus sampaikan. Kemudian muncullah ayat 12 yang sangat terkenal. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Ini Petrus sedang bicara ke tokoh-tokoh agama yang sedang mengintimidasi mereka. Ini intimidasi yang sangat kuat di masa itu. Bahkan ada terancam. Ayat sebelumnya mereka sudah sempat ditangkap, dipenjarakan, diancam. Jangan lagi memberitakan. Jadi yang pertama ini Petrus yang penuh Roh Kudus. Jadi yang pertama kita lihat, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus rupanya adalah orang yang punya keberanian untuk bicara benar. Punya keberanian untuk berbicara benar. Banyak kali kita terjebak. Kita takut bicara benar karena ada yang tersinggung. Amin. Kita takut bicara yang benar karena kita pikir yang mau tersinggung itu adalah supplier rupiah, supplier dolar, supplier material untuk gereja. Jadilah kita penakut-penakut. Dan yang ngeri di kitab Wahyu pasal 3 ayat 1, penakut itu daftar pertama orang-orang yang masuk ke dalam lautan api. Mudah-mudahan nggak ada kita yang hadir pada pagi hari ini, salah satunya. Tapi saya sedang berjuang untuk tidak jadi penakut. Petrus oleh pimpinan Roh Kudus, dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia berani bicara benar. Berani bicara benar, berani bersikap benar, berani mengambil keputusan benar, apapun konsekuensinya. Saya rasa kita harus sampai ke sana. Walaupun mungkin belum ada yang sampai di sana pada pagi hari ini. Kalau ada, syukur, alhamdulillah. Tapi banyak kali kita jadi penakut. Takut nggak dapat jabatan, bahaya. Jadi penakut. Tapi Petrus berani bicara benar. Karena dia sedang dalam pimpinan Roh Kudus dan dia mulai bersikap benar. Walaupun kita tahu satu waktu Paulus tuding Petrus. Wah, itu beberapa tahun kemudian, setelah Petrus luar biasa kesembuhan orang lumpuh, beberapa tahun kemudian Paulus tegur Petrus. Petrus yang ada di lingkungan orang-orang Yahudi, orang Kristen Yahudi di Yerusalem. Kemudian ketika dia pergi ke Antioquia, dia makan bersama-sama dengan orang yang bukan Yahudi, yang menjadi Kristen.
Jadi makan bebas. Begitu Paulus dan begitu rombongan Yakobus sampai, Petrus lari, sembunyi. Ada beberapa orang yang ikut. Paulus bilang, kamu bertindak munafik, bisa menyesatkan orang. Petrus yang penuh Roh Kudus bisa keliru. Rupanya itu pentingnya kita doa 10 hari lagi. Bilang, Tuhan, ini masih penuh atau sudah seperti penuh? Ini masih penuh Roh Kudus atau sudah penuh dengan hal-hal lain? Hal-hal lain yang masih kelihatan rohani. Ini penyamaran yang sempurna. Menyamar dalam bahasa roh, menyamar dalam gaya dan segala macam. Itu penyamaran yang sempurna. Jadi yang paling bagus bukan cuma 10 hari ini, tapi tiap hari, tiap mau tidur, tiap bangun tidur, bilang, Tuhan, saya berkali-kali ulang ini, Tuhan, beritahu saya siapa saya di penilaian-Mu, bukan siapa saya di penilaian saya sendiri, bukan siapa saya di penilaian orang-orang dekat dengan saya, bukan siapa saya di penilaian orang-orang yang penjilat. Pemimpin sudah salah tapi dikelilingi oleh penjilat. Itu sebabnya salah satu faktor dia tidak tobat-tobat. Kenapa suara sudah terlalu keras? Kayaknya nggak usah pakai mic ya, nanti kantungan lagi di sebelah. Tapi hati saya kayak diremas-remas kalau merenung soal ini. Jangan sampai saya terlalu lama ya. Kalau sudah begini lupa berhenti, bahaya. Saya berdoa, Tuhan, jangan sampai saya terlalu tua. Kalau boleh cepat panggil pulang. Dan ini supaya tidak sampai lupa ayat, lupa berhenti khotbah. Nanti kayak ada senior tinggal anaknya naik, pengerja naik, Om, Pak, sudah lewat 1,5 jam, Pak. Dia bilang, jemaat, ini setan. Saya harap dengan Tuhan, janganlah. Saya harap masih ingat ayat betul, masih tahu berhenti cepat. Tapi ini belum 20 menit kan. Tapi saudara, memang mengerikan soal ini. Jadi yang pertama kita lihat, hidup yang dipimpin Roh Kudus adalah hidup yang punya keberanian bicara benar, hidup benar, berprinsip benar, walaupun kita ditinggalkan. Kebanyakan kita tidak rela dijauhi, ditinggalkan. Gak rela ditinggalkan. Bukan